Roma pasal 6 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Hari ini Engkau memperkenankan masuk di dalam firman-Mu mengenai tentang tema kutuk, dan juga judulnya adalah kutuk liang kubur di dalam alam roh. Mari Tuhan, kuasai kami, urapi kami, dan menangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pementerayan tanggal 21, saudara, mari kita akan mempelajari atau minta supaya Tuhan membuka jalan mengenai tentang apa arti dari kutuk liang kubur, ya, karena ini juga bersangkutan di dalam dunia roh, saudara, supaya kita sadar bahwa kalau kita bicara tentang liang kubur adalah tentang kematian, tetapi itu ada sangkut pautnya dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita seperti itu? Kalau kita bicara tentang kematian, saudara, maka fisik manusia inilah, saudara, yang seringkali kita tidak sadar bahwa kita masuk di dalam suatu pelanggaran dengan kehendak Allah. Demikian juga rohani kita ini disesatkan, saudara, dengan kondisi yang terpisah, di mana jurang pemisah itu yang dari ajaran Tuhan itu terpisah, saudara, akhirnya menuju kehancuran dan kebinasaan. Mari kita akan perhatikan Roma pasal 6 ayat 23 ini. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara bisa tahu, saudara, bahwa maut itu kuncinya sudah dipegang oleh Tuhan Yesus, tetapi setan, ya saudara, itu masih terikat di tempat maut, ya, di tempat jurang, namanya jurang maut, dan itu belum dibuka. Tetapi kita tidak bicara tentang ular atau setan tua itu, tetapi kita bicara tentang liang kubur. Sebab penyebab dari kutuk liang kubur ini adalah pertama-tama karena kita tidak taat sampai kita menuju di dalam pemberontakan pada perintah Allah. Contohnya seperti apa? Kita akan perhatikan di dalam hidup manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Kita akan bicara tentang secara tubuh bagaimana bisa terjadi kutuk liang kubur ini. Pertama-tama kita perhatikan baik-baik dengan seksama bahwa kita tidak boleh main-main mengenai tentang tumbal, ya saudara, karena tumbal itu bermacam-macam. Ada tumbal hasil bumi, tumbal anak, bahkan ada tumbal binatang, tumbal buka atau tumbal benda, saudara. Yang kita tahu bahwa kalau tumbal anak adalah anak yang ditumbalkan, dan tumbal binatang ditumbalkan. Tumbal benda itu adalah sesuatu yang terbuka, ya, seperti alam semesta ini, ya. Kita ini masuk di dalam kehidupan kita, saudara, tidak lepas dari keadaan kita, ya saudara, bahwa semua orang akan mengharapkan bahwa kita tidak kekurangan suatu apapun, ya. Kita akan menjadi kaya raya, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kaya raya kita, keberhasilan power kita untuk menjadi berhasil itu tidak ada yang menungganginya, ya. Kalau kita ditunggangi penguasa roh-roh yang tidak baik, saudara, yang memakan tumbal, saudara, itu sangat tidak baik, karena kutuk liang kubur itu akan ada di pihak kita. Kita akan perhatikan secara tubuh, itu adalah fisik. Secara tubuh itu fisik. Manusia itu berusaha, saudara, supaya dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya. Kadang kita tergiur dengan kata-kata, dari dulu sampai sekarang kamu ya gitu-gitu aja, ya. Dari dulu sampai sekarang kamu tuh masalah terus. Dari dulu sampai sekarang kehidupan kamu tuh malah enggak karu-karuan. Atau mungkin kebalikannya,
kebalikannya. Dulu kamu tidak kekurangan, tapi sekarang kamu kekurangan. Maka itu kamu tak bilangi, gitu ya. Akhirnya mereka pergi-pergi ke tempat pohon-pohon yang angker, yang besar-besar itu, yang angker, yang disembah-sembah, dan punya kesaktiannya, dan bisa memenuhi apa yang kita minta. Tetapi itu adalah tumbal. Ya, jadi setan itu, perhatikan baik-baik, setan itu memberikan semua yang kita minta, tetapi setan juga meminta tumbalnya, yang minta gantinya. Kita perhatikan dalam kitab Mazmur, kita akan banyak membaca firman Tuhan. Kitab Mazmur 106 ayat 37, mereka mengorbankan anak-anak laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Kenapa? Karena saking pengennya jadi cepat-cepat berhasil, saudara ya. Kalau orang yang cepat-cepat berhasil, saudara, kelakuannya ya dia tidak peduli. Wong itu anak nggak ngerti mukanya kayak apa, pokok janin kasih no bar atau beres. Nah itu kan juga nggak boleh, karena setiap benih yang dikandung dari seorang mama, saudara ya, itu adalah pemberian dari Allah. Tapi manusia seringkali mempersembahkan seperti Mazmur 106 ayat 37, dia tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi secara fisik tubuh kita ini tega ya. Tubuh kita ini haus dengan sesuatu yang berharga. Aduh, tingkat derajat, pangkat, segala sesuatu itu dia manusia cenderung ke sana. Makanya kita harus berhati-hati ya saudara, karena proses itu tidak baik. Kita harus berjuang karena waktunya Tuhan, bukan waktu kita, tetapi tubuh kita harus dilatih betul-betul supaya kita tidak masuk di dalam hal tumbal ya. Kenapa? Karena itu berbahaya sekali bagi hidup kita. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita berbahaya saudara dalam kehidupan kita, saudara, berarti di dalam kehidupan kita untuk keselanjutnya saudara itu bermasalah ya. Selama kita memiliki tumbal itu, maka seluruh keluarga kita terancam ya, dengan nyawa. Tumbal itu kan sesuatu yang tidak baik. Saya sudah pernah ceritakan, sudah pernah enggak dengar apa tidak, masih ingat atau tidak saudara, tapi hal itu sangat buat saya sangat terpukul ya saudara, karena saya tahu bahwa nyawa seseorang itu berharga di pemandangan Allah ya. Suatu hari saya mendapatkan mendapatkan telepon saudara ya, dan telepon itu sangat tegas sekali, dan saya pikir dia pasti ada satu power sehingga dia berkatanya itu juga nggak ngenak no hati. Kamu bisa tolong atau tidak? Saya bilang gitu. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan ya, untuk menolong apa ya. Aku dengar kamu bisa menerawang katanya. Terus saya tertawa, saya bilang saya nggak bisa menerawang, tapi kalau saya berdoa bisa. Tapi begitu ya. Lalu akhirnya kita berdoa, tapi sama Tuhan disuruh puasa. Puasa katanya, ya 40 hari. Sipil karena bilang gitu ya. Gampang. Biasa aku puasa 100 hari atau berapa hari. Saya bilang ya udah puasa aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari pertengahan 20. Saya melihat bahwa di dalam rumah dia itu penuh dengan darah. Saya pikir bahwa apakah Tuhan membaptiskan dengan darah, kan tidak mungkin juga. Saatnya saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan gitu. Tuhan bilang, kenapa kamu tidak tanya aku? Mbok rames-rames si dewek darah baptisan, mana ada darah baptisan dengan darah gitu. Jadi Tuhan tuh tahu isi hati saya. Hanya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Namanya manusia kan juga meraba ya, kok darah banyak gitu ya, apa mungkin ada sesuatu bekas pembuangan mayat atau bagaimana, dirames-rames di dewa itu. Tapi Tuhan tegur, tidak boleh saudara, kita tuh tidak boleh bayangin kalau mimpi gini, tuh gini tidak boleh, tapi kita harus tanya Tuhan. Hanya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Terus ditunjuki kronologinya, ternyata darah itu adalah darah manusia, itu lebih mungkin dari dia sejak muda saudara. Jadi semua tembok-tembok penuh dengan darah, sampai kursi-kursi itu penuh dengan darah. Akhirnya hari yang pertengahan hampir habis, kurang 3 hari saudara, saya benar-benar peperangan, karena malam itu saya mendengar teriakan besar, kecil, anak kecil, orang tua, orang dewasa, kan nadanya beda-beda.
Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa? Tuh suara-suara itu membuat saya tidak tenang, tidak bisa tidur. Saya tidak tahu. Sebentar tidur teriak-teriak gitu, saya kayak orang menggigau, kayak seperti orang kaget tuh. Saya lihat di mana-mana kok tidak ada apa-apa ya. Saya doa lagi, Tuhan tak serana, saya tidur. Gitu lagi. Akhirnya sampai ketiga kali saya sudah tidak mampu. Terus-terusan gitu, akhirnya saya menyanyi memuji Tuhan. Menyanyi memuji Tuhan. Jadi saya tidak menuntut, menyanyi memuji Tuhan. Roh saya keluar. Begitu keluar, saya di depan pintu. Di ambang pintu itu, saya melihat bahwa pintunya itu bukan pintu, tetapi manusia. Jadi manusia itu, jadi pintunya segini ya. Jadi itu ada 4 orang yang menjaga di situ. Tapi ini penuh dengan luka, penuh dengan luka, penuh dengan luka. Jadi saya pikir bahwa itu kayak penyiksaan gitu. Pikir saya gitu. Terus akhirnya saya berdoa, Tuhan, tak serano dalam mezbahmu, tak serano. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi tak serano semua. Dalam mezbahmu tak serano. Akhirnya orang itu tadi saudara geblak ya, jatuh tumbang. Tapi tumbangnya bukan tumbang di belakang, tapi di depan, mau mengenai saya. Tapi saya mundur karena malaikatnya sudah dorong saya ke belakang. Jadi jatuh. Begitu jatuh jadi asap. Tapi asap itu rohnya keluar, saudara. Jadi saya lihat itu roh, tapi begitu jadi asap rohnya keluar. Tapi teriak-teriak seperti yang saya lihat malam itu, dengar. Hanya bilang, wah berarti dalam hati saya, berarti yang teriak-teriak itu ya roh-roh itu, orang itu. Hanya saya bilang, Tuhan pegang saya, dan saya tidak tahu, pasti tidak 4 orang tok, tapi banyak. Benar saya. Begitu saya masuk dari pintu sana itu kayak mumi. Saudara tahu kok mumi, mayat hidup, saudara, bukan mumi, mayat hidup itu semua arah ke saya, mau menuju ke saya. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Nah, kamu kalau gini ini kamu mau apa? Ya saya doa, tapi kan doa nggak mungkin, nggak bisa konsen, saudara. Karena doa terus takut nyerang apa gitu. Nah terus apa lagi yang kamu lakukan? Ya memuji-muji Tuhan, nyanyi saya, buka mata, nyanyi. Itu dalam roh saya merasa buka mata rohnya saya buka dan nyanyi. Benar, dekat, makin dekat, pus hilang, teriak lagi. Dekat pus hilang, sampai habis semua. Nggak tahu berapa lama saya nyanyi. Akhirnya saya itu sudah masuklah kamu ke ruang tamu. Nah saya masuk, begitu masuk saya kaget. Loh, kok aneh ya? Ini kursinya ya enggak seperti itu, jadi panjang gitu, saudara. Panjang, tapi di situ ada orang yang tiduran, terus ini kayak ditata kayak kursi gitu. Jadi ini kayak orang duduk, terus ini ada kayak orang ya di bawah gitu. Jadi kayak kursi persis gitu. Saya kaget, Tuhan, ini manusia, bukan kursi kan? Ini manusia. Ya. Terus apa yang saya lakukan? Ya udah, lihat aja, dibuka kronologinya. Ternyata orang ini ya, setiap kali orang bertanya pada dia comot rohnya dan dijadikan apa yang setan mau. Dan kali ini dijadikan kursi, saudara. Jadi mereka teriak-teriak. Dan semua kursi yang ada di ruang tamu itu semua manusia. Akhirnya saya gini, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Ya, kamu tetap menyembah. Karena aku hanya memberitahu. Ya, sembah, saya nyembah. Udah waktunya kamu pulang. Begitu pulang, besok saya doa, itu kan malam ya, saudara. Malam memuji Tuhan, langsung dibawa rohnya. Terus pagi sekali kita berhubungan dengan orang itu. Saya telepon, ayo kita doa. Begitu doa, tunjukin yang tadi itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Bilangin, kursi itu apa? Ada riwayat apa? Dibuka. Dia ngaku bahwa saya itu tidak punya kesaktian apa-apa. Dengarkan, saya itu tidak punya kesaktian apa-apa. Dan saya menolong orang, tapi diri saya sendiri tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Jadi saya hanya mendapatkan tumbal-tumbal itu supaya dia puas. Dan untuk apa? Tapi itu kerjaan saya. Dan terus kamu mau tetap kayak gini? Enggak, saya sudah angkat tangan. Karena dia nangis, cucu saya meninggal, anak saya meninggal satu-satu, saya hidup sendiri katanya. Ya udah, kalau gitu
Percaya sama Tuhan? Ya, saya percaya. Baiklah, sekarang kita doa, naikkan roh itu. Hah? Udah begitu? Banyak suruh naikkan, nggak tahu cara Tuhan. Yang penting kita naikkan. Ya, hanya dia percaya. 2 jam lebih sudah kita doa. Terus dinaikkan. Jadi saudara, kutuk liang kubur ini saudara, untung orang ini masih ada pertobatan. Kalau enggak, kutuk liang kubur ini mengikat dia sampai di kuburan. Dan itu pernah terjadi saudara. Dari proses kehidupan manusia, tubuh fisik ini harus penyelesaian dengan Tuhan kalau sampai terjadi seperti itu. Amin. Jadi saudara kalau pergi ke sini, ke situ, itu selesaikan saudara. Karena tanggal 21 kita akan mendapat pemantaran. Kuduskan tubuhmu dulu ya. Secara roh sekarang sudah tahu hal-hal yang mistik itu saudara, itu tidak boleh. Kayak rumah kosong, kuburan, keramat, jimat, kesaktian, yang harusnya manusia tidak perlu ke sana, tapi manusia cenderung pergi ke sana. Nah, itu yang harus diselesaikan karena secara roh kita tidak tahu. Tapi kalau di dalam roh kita berdoa baru tahu bahwa kamu ini pernah mistik ya. Mistik itu ada hal-hal yang tahayul, di mana kalau setan itu bisa bangunin orang mati. Nah, itu kan mistik ya. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu kayak rumah kosong, ada penunggunya, dia panggil supaya jadikan rumahnya, dia masuk ke rumahnya supaya kaya. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena manusia itu harusnya menyadari bahwa itu berdosa dan melanggar. Kalau tidak, nanti pada waktu kita meninggal di liang kubur itu akan membawa masalah dalam hidup kita. Jadi penyelesaian, jangankan untuk mati sudah, tapi sekarang ini selesaikan. Kalau tidak itu bermasalah. Lalu yang selanjutnya adalah secara dunia roh, kita sering masuk dalam dunia halusinasi. Tahu sudah halusinasi? Sering berkhayal, sering bertemu dengan orang yang sudah meninggal, yaitu berkhayal. Jadi ada 2, satu memori lama, yang satu memang dia manggil roh, tapi roh yang datang itu setan menyerupai orang yang meninggal. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, dengarkan ini baik-baik. Orang yang sudah meninggal itu ada satu lingkaran saudara, di sini di paruh ya, di separuh ya. Ini alam sadar, ini alam roh. Orang yang meninggal yang belum mendapat keselamatan, mungkin dari nenek moyang, dari siapapun, ini di tengah-tengah sini. Gentayangannya ada di tengah-tengah sini. Tidak bisa masuk dalam kemah perhentian di tengah-tengah sini. Nah, yang di tengah-tengah inilah yang sering kali iblis pakai fotokopinya, mukanya mama, mukanya papa. Dia turun ke bumi dan dia mengganggu manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki hal-hal mistik tadi itu, masuk dalam dunia roh yang berkhayal, halusinasi, dan dia percaya hal-hal seperti itu. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita tidak boleh ke sana. Manusia itu cenderung ingin mencoba melihat dunia yang tidak nyata. Ya, contoh nih, kamu tak bilang ini sebuah tempat itu ada lubang pohon besar seorang. Kalau kamu masuk situ belum tentu kamu kembali. Tapi kamu kembali berarti kamu selamat. Nah, itu kan juga tidak boleh. Itu hal-hal yang membuat kita masuk dalam dunia yang tidak baik, dunia yang tidak nyata, tuh jangan ke sana. Nah, tapi kalau aku dibawa, nah itu harus penyelesaian. Kalau tidak didoakan, tidak kamu doa, tidak akan masuk, tidak akan kembali. Karena hal itu berbahaya sekali bagi orang-orang yang awam, tidak tahu dunia roh. Makanya kutuk liang kubur ini mengikat kita pada saat kita menyadari bahwa hal-hal seperti itu kita datangi, kita tidak boleh ke sana. Sudah paham? Kita tahu bahwa secara roh itu tidak nyata, sudah. Tapi kita tahu bahwa itu sakti, kita tidak boleh ke sana. Amin. Amin. Ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kalau kita tidak mau dikutuk dalam liang kubur, kita mulai sekarang memperbaiki diri supaya anak cucu kita tidak kena ketransfer juga. Kenapa? Karena hal ini terjadi karena dalam hidup kita ada banyak hal.
saudara. Ada satu kesaksian. Suatu hari ada seorang anak yang masih 7 tahun. Dia itu suka bermimpi, mimpinya aneh-aneh. Ya. Dia mimpi melihat kebun tapi banyak ularnya. Dia mimpi jurang, dia kayak ada yang dorong. Pokoknya yang serem-serem gitu loh, saudara. Akhirnya kita kan konselingin ya, kita doain, kita konselingin mamahnya, papahnya. Ternyata dari kehidupannya mama papa ini tidak baik. Kalau bertengkar itu selalu bilang bahwa anak ini wis dipersembah nombek setan aja. Karena ini anak haram, anak apa, tidak boleh, saudara. Sekalipun anak itu tidak pada tempatnya, tapi saudara tetap menghargai bahwa dia adalah anak ciptaan dari Allah. Hingga anak ini terbuang gitu, saudara. Dengan terbuang itu, maka anak ini mulai suka dengan tahyul-tahyul, di mana dia kalau dia apa ada sih pocong itu gitu. Ya, terus dia ambil kain ditali gitu, terus kayak pocong gitu ya. Terus dia diajak omong, dia ketawa-ketawa sendiri gitu sih. Jadi perilakunya itu jadi agak nggak pas gitu. Jadi hidupnya selalu tertutup dan dia suka menyendiri. Dia membuat itu tidak tahu orang, tapi Tuhan buka loh, saudara. Nanti kalau dia ada di rumah kosong, dia duduk, dia sapa-sapa, ya setan gitu. Jadi kayak anak ini ada satu kelainan karena dia merasa bahwa kalau dia bersama dengan roh-roh itu merasa nyaman dan itu temannya. Nah, hal itulah yang membuat rohnya terbawa, saudara, sehingga anak ini selalu mimpi-mimpi yang tidak baik. Akhirnya kita temui anak ini dan saya bilang bahwa kamu mau ikut terang atau gelap? Kamu tahu gelap? Iya, kan anak kecil susah, saudara. Kalau menerangkan gelap itu gelap, ya gelap. Kamu pernah ada di kamar mandi sendirian? Pernah. Lalu lampu mati? Iya. Apa perasaan? Takut, dingin, takut. Ada yang mukul atau nerkem katanya. Ya, jadi itu terang, kayak itu gelap, itu tidak baik. Tapi kalau terang, gimana rasanya? Seneng aku bisa lari-lari dan melompat-lompat. Kayak gitu. Tuhan sudah gerak. Pada waktu saya hari pertama dia tidak ngomong. Hari kedua dia bicara, mulai bicara. Karena Tuhan sudah, saya doakan supaya rohnya mengikuti jalur Tuhan. Rohnya ikut, tapi tubuhnya tetap terikat. Akhirnya saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Dia sudah ngomong gitu aja, sudah ngomong gitu. Saya bilang, apakah kamu mau jadi terang? Ya, aku mau. Gitu. Mau, tapi lama menjawabnya. Terus akhirnya saya bilang bahwa terang itu adalah malaikat, ya. Tapi kalau gelap itu juga malaikat, tapi gelap, warnanya gelap dan menyeramkan. Kamu milih yang mana? Yo, yang cantik, yang gelap. Nggak mau aku, yang terang aja. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang kamu jadi terang. Harus berdoa dan sukacita dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa bilang, kamu bawa ini baik enggak. Begitu dia berdoa hari pertama, dia teriak-teriak. Hari kedua dia agak tenang, hari ketiga dia kayak orang kesurupan. Tiba-tiba dia bangun dan dia mau terjun. Mamanya, untung Tuhan sudah bangunin mamanya dan dia teriak-teriak, dia telepon bahwa pagi ini anaknya lagi aneh perempuannya. Hanya kita datangi dan kita doa, ternyata setan ingin mengambil alih. Nah ini saudara, selama orang tuanya tidak menyelesaikan, setan akan mengambil alih anak cucu kita. Hanya saya bilang, kamu selesaikan. Kamu bilang sama anakmu bahwa aku begini, dulu begini, sekarang tak selesai. Dia peluk anaknya dan ayo kita berdoa bersama-sama. Sering dia berdoa, akhirnya anaknya dipulihkan. Tuhan baik. Kenapa? Karena Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Dia itu ada di pihak kita. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Amin. Ya, itu secara roh, secara jiwa, dalam pemikiran kita, jiwa ada pikiran, ada hati, ada perasaan. Kita bilang secara pikiran, secara kejiwaan, saudara. Semesta alam di dunia roh itu ada. Semesta alam itu ada dunia rohnya, ada dunia rohnya, saudara. Contohnya kayak apa, saudara? Kalau kita masuki lautan, ya,
kita bertemu dengan penguasa laut, ya, kita ketemu dengan penguasa gua, hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Itu kan hal-hal yang nggak pas, ya, yang banyak rohnya. Tetapi manusia itu seringkali mengejar, justru besar keinginan hati manusia itu ingin tahu. Nah, karena ingin tahu itulah maka pemikiran kita ini cenderungnya secara pribadi, ya saudara, saya mau beda dengan orang lain. Halo, paham saudara? Saya mau beda dengan orang lain, tahu? Orang itu loh lebih sakti, lebih ngerti, aku juga harus sama, lebih sakti dan lebih ngerti. Orang itu loh bisa begini, aku pasti bisa. Nah, hal-hal seperti itulah cenderungnya, pikirannya itu cenderungnya secara pribadi, saudara, dia ingin memiliki keistimewaan orang lain. Tidak apa-apa kalau kita mau, tetapi yang baik, tidak boleh curang. Kalau kita masuk ke dalam alam roh, kegelapan, pasti itu curang, saudara. Kenapa? Karena kutuk itu akan mengikat kita. Makanya kita tidak boleh ke dalam pemikiran ke sana. Jadi kalau ada temannya dia bisa lihat atau bisa mendoakan atau bisa apa, ya udah, kita mengalir aja. Kenapa? Karena jalur Tuhan ada takarannya. Hidup kita manusia pasti ada takaran masing-masing. Makanya kita sebagai orang pilihan Allah tidak boleh saling serang menyerang. Kita harus sehati, sepikir, sejiwa, berjuang bersama-sama, saling memberi nasihat, saling mengisi, saling mengetahui kelemahanmu ini, ya udah aku memahami, itu saudara. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah, pemikiran kita itu mengarah ke sesuatu yang persatuan, maka iblis tidak akan bisa menyerang kita. Tapi kalau dalam pemikiran kita secara cenderungnya, secara pribadi, itu tadi beda orang lain dengan aku harus lebih yang tinggi, itu tidak baik dan tidak pas. Kenapa? Karena itu akan cenderungnya masuk dalam kutuk yang tidak baik. Mari kita lepaskan hal itu. Kenapa? Karena pemikiran kita kadangkala kita ke bawah, ya saudara. Suatu hari saya ini lagi sekolah, ya, saya ingat itu. Dalam pemikiran saya, kalau saya sudah belajar, pasti saya dapat nilai yang bagus, itu pasti. Tapi Tuhan kan bilang, kamu harus olah et labora. Jadi kamu harus belajar dan berdoa, olah et labora. Tapi saya tidak lakukan itu. Karena keakuan saya, pikiran saya berkata bahwa kalau kamu belajar pasti bisa. Dah, saya mantep naik sepeda, ya, sambil nyanyi-nyanyi. Begitu sampai di perempatan, saya karena kepikiran, saudara, tadi itu ya pulpen tak bawa apa enggak ya, waduh ini ulangan. Saking kepikiran itu enggak tahu kalau itu lampu merah. Jadi saya itu kan di stopan, saya jalan, saya gayuh sepedanya. Tapi di sana ada sepeda motor. Begitu sepeda motor monoblok saya, dia ngerem sak banter-banter gitu aja. Jadi saya tersentak, kaget, begitu kaget ngebleng sudah, bukan ngebleng ngoeng, kaget. Terus saya minum, terus sampai di sekolah ngebleng sudah. Apa ya tadi tak belajar ya, apa ya, saking kaget ya. Nah itu loh, kita menjagai kuasa kegelapan itu bisa mempermainkan kita. Kita bisa pagi siang malam kerja, gak ada tuasnya. Nah itu kenapa? Karena tadi kita harus berserah pada Tuhan. Tuhan itu punya rencana di balik semua kejadian itu. Hanya setelah ngebling itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya nangis. Karena pelajaran yang saya punya ini saya tidak bisa ngisi gitu. Dan saya lupa sama sekali, saya tidak mau ngawur. Karena nanti kalau ngawur, saya suruh maju ke depan. Dulu tuh gitu saudara aturannya. Kalau kamu ngawur, kamu tak suruh maju ke depan. Kalau nilaimu bagus, kamu juga maju ke depan. Takutnya kamu nyontoh. Jadi hal itu terngiang-ngiang, jadi saya kedokri. Makanya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tak serana sama Tuhan. Tuhan punya rencana di balik semua itu. Nah akhirnya saya ke kamar mandi. Terus saya ke kamar mandi, setelah selesai saya ke kamar mandi. Saya itu merasa bahwa di sumur itu ada sumurnya. Itu ada sesuatu yang keluar. So, kayak burung, tapi tak lihat lagi, kayak kadal gitu. Jadi kayak ada dua versi, satunya burung, satunya kadal itu ya, saya tahu ya, yang merayap tuh. Saya perhatikan lagi, terus dia turun, ya.
nempel di satu kertas. Nah, kertas itu saya ambil karena saya pikir kenapa ya kok burung itu atau kadal itu kok nemplek-nemplek di situ. Akhirnya saya ambil, tak buang ke sampah. Begitu mau tak buang, loh ini kan ulangan. Jadi maksudnya itu adalah keprean ya, apa ya namanya, yang kalau kita nyontoh dulu saudara. Jadi saya lihat, ini hasil dari ulangan itu ya. Oleh gitu bisa ini tak buat, betul nggak? Tak bawa air, hanya saya tak bawa, saya masuk di saku saya. Tapi saya ingat, boleh nggak saya seperti ini Tuhan? Tuhan bilang tidak boleh, harus lepas, buang. Loh, tapi kan Tuhan izin loh. Nah itu manusia tuh kayak gitu kan, Tuhan izin loh. Aku kenal dengan si A si B, diizin loh kok. Tapi kamu suruh milih, kamu tuh milih. Kamu milih yang mana? Kalau kamu ngambil ini, berarti kamu curang. Kutuk yang tidak baik akan menyertai kamu. Oh iya ya, ya udah, hanya saya remas-remas itu. Daripada ketemu orang tak sobek-sobek, mau tak buang gini, eman-eman ya. Aku lo ngoyong-ngoyong lihat burung tak dari burung itu turun tuh tak perhatiin aja. Ternyata dari bawah pohon. Hanya saya lepas saja. Dalam nama Tuhan Yesus putuskan semua itu, buang. Begitu buang, warna dari kertas itu warna hijau keluar saja. Secara roh. Jadi iblis itu berusaha supaya manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau hati kita terkungkung dengan masalah itu saudara, keinginan yang ingin tahu itu makin besar, maka penguasa-penguasa itu yang akan ada di pihak kita. Ternyata tidak lama kemudian setelah saya naik kelas saudara, kan kita mau libur panjang, kita tuh merumpi di situ saudara, dengan teman-teman, tapi saya ada di samping dekat sumur tuh. Terus saya dengar dari orang jualan sumur tuh ada penunggunya. Ya seperti kada, seperti ular, seperti burung. Nah kan kaget saya. Loh berarti itu tadi kemarin dulu yang lama itu setan tadi ya. Tuhan terima kasih. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak boleh. Kita tanya sama orang supaya kita dapat nilai bagus, itu juga tidak baik. Kita tanya sama orang supaya kita jadi kaya, hati kita tidak boleh terbawa. Amin. Jadi hal itu kayaknya remeh, tapi dalam perkara ini saudara harus perhatikan baik-baik. Kalau saudara melakukan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Tapi kalau saudara pelin-pelan dalam hidup saudara, maka kehidupan saudara selamanya tetap seperti ini. Nah itu yang kita tidak mau. Kemudian yang ketiga adalah perasaan. Perasaan ini saudara, kadang kita tidak peka, ya. Perasaan yang tidak peka itu bukan dari dunia, ya. Perasaan yang tidak peka itu dari dunia, tapi perasaan yang peka itu dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa kalau kita terus-teruskan, kita melanggar dosa ini, saudara, maka perasaan kita tidak akan peka terhadap kehadiran Tuhan. Makanya kalau ditanya, kamu selama ikut Tuhan, apa yang kamu lakukan? Ya wis gini nih, memuji Tuhan, berdoa, memberi yang terbaik untuk Tuhan, melayani, tidak cukup. Kamu harus punya suatu kisah, suatu kejadian yang membuat kamu semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kamu bahagia. Tapi gara-gara kutuk yang merasuk di tubuh roh jiwa kita, maka kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik, seperti jimat, ilmu kesaktian, itu semua memakan nyawa. Korban yang membunuh orang, membunuh bayi, itu tidak baik. Jadi hal itu walaupun kita tidak bunuh, tapi kita sudah mengambil hak dari anak cucu kita. Kita sudah mengambil hak dari janin yang kita punya, digugurkan. Itu juga tidak baik. Jadi Rantapan 3 ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Jadi orang akan terlena dan kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Akhirnya apa? Kita dibawa ke liang kubur selama-lamanya. Hidup kita tidak ada kehidupan. Rantapan 3 ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu, akan tertekan dalam diriku. Jadi hidup kita semakin hari semakin tertekan. Jadi jangan keraskan hatimu.
Mari terima kasih karunia Tuhan. Amin. Walaupun saudara merasa bahwa ini belum, itu belum. Ingat, jangan melanggar yang aneh-aneh. Jangan memicu kutuk itu berujung kepada kebinasaan. Kita tidak boleh ke sana. Aduh, aku kok capek ya gini, wis doa wis gini, tapi kenyataannya tambah amburadul. Ingat, kita tidak boleh ke sana. Mazmur 95 ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ini kan sudah kisah tentang bangsa Israel yang susah diatur, saudara. Dengan berapa mujizat pun tetap keras kepala. Mari jangan sampai kita terseret ya saudara, karena itu ikatan memberikan persyaratan, padahal pelanggaran itu jelas-jelas terus-menerus menekan hidup kita. Tanpa manusia tidak bertobat, maka kita tahu bahwa menjelang ajal tiba, akhirnya jiwa manusia jatuh dan sampai di bawah liang kubur pun hidup kita bergelimpangan darah. Ya, darah kematian, tumbah nyawa korban yang diberikan, persembahan darah, hidup membawa kutuk pribadi maupun dari diri sendiri jadi korban. Saudara, saya ingat kisah ini ya, saudara, tentang nyawa, di mana ada seorang ibu yang tiba-tiba menangis, itu jam 2, kalau tidak jam 3 fajar, dia menangis terus dan dia berkata bahwa anaknya hilang. Terus saya bilang, loh, anaknya di mana? Anak itu tadi itu mancing dengan 4 anak. Lalu saya sudah ingatkan dia, tapi dia tidak mau dengerin. Ya sudah, kita doa. Begitu doa, Tuhan hanya bilang, anak ini loh sudah tenggelam. Loh, kemana? Nyangkut ya, di tempat rumput-rumput. Tidak lama, kurang lebih 2-3 meteran ada rumput, gudukan rumput di situ, dan dia ada di situ. Akhirnya dia tidak percaya, enggak, anakku masih hidup, kamu jangan mutui. Loh, saya tidak mutui, kan dia tanya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kenapa kok terjadi kematian? Akhirnya dibuka kronologinya, ternyata anak ini sudah banyak masalah di sekolahan, di mana-mana. Dia hanya ingin mati, ingin mati. Kenapa? Karena orang tuanya ngutuk dan teman-temannya ngutuk. Nah, itu membuat dia depresi. Sebetulnya pada waktu kita dikutuk, dengarkan sini, pada waktu kita dikutuk, kita bisa berdoa. Dengan kuasa darah Yesus diputuskan kutuk itu. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus perkataan yang tidak baik itu diputuskan. Tapi tidak usah ngomong, dalam hati sudah paham ya. Jadi kita sadar bahwa hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak boleh arah ke sana. Kenapa? Karena kuasa itu tidak baik. Akhirnya anak ini betul-betul nyangkut di sana, saudara. Nyangkut di sana, dan dia dikubur, dan dia bilang, kenapa anak saya kok umurnya pendek? Ya. Akhirnya saya bilang, Bu, Ibu pernah tidak mengutuk anak ini untuk cepat mati, karena dia selalu membuat ulah di sekolah, membuat ulah di dalam rumah. Dia nangis. Iya benar. Oh, saya hanya asal ngomong. Tidak bisa. Ketika kamu asal ngomong, ditangkap sama iblis. Makanya jangan berkata yang tidak baik. Rantapan pasal 3 ayat 17, engkau mencerai-beraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Rantapan 3 ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi selama penguasa roh itu mengikat kita, maka iblis akan menyeret kita. Dalam Mazmur 88 ayat 4, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur, aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Jadi kalau orang sudah dapat kutuk itu tidak ada kekuatan, tapi kalau bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi jangan kebawa kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saat kita berserah, saat kita menyerahkan. Ingat saudara, kehidupan kita itu kudus bersama dengan Tuhan. Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku, dengarkan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Itu Tuhan ya. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tidak akan. Selama saudara sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Matius 25 ayat 46,
Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, orang yang melanggar, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kita kuatkan imannya karena Tuhan bersama kita. Selama kita menjadi anaknya, kita menjadi kuat selama-lamanya. Saudara, itulah firman Tuhan karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita ingat perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Kita imani bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan mengangkat kita untuk masuk dalam kebenaran Allah.